Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalan-Mu. Aku berseru kepada Tuhan yang Maha Tinggi, karena Ia mengasihani aku. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalan-Mu. Ia mengutus pertolongan dari surga dan membebaskan daku, karena Ia mengasihani aku. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalan-Mu. Saudara-saudariku terkasih, inilah sampan, santapan pembangkit harapan. Renungan harian Jumat Pekan Biasa ke-22 tanggal 4 September tahun 2020. Biarkanlah Tuhan yang mengadili. Saudara-saudariku terkasih, hidup adalah kesempatan untuk kita berbuat baik, melayani Tuhan dan sesama. Inilah isi dari sebuah lagu rohani yang sering kita nyanyikan dengan mata terkatup sambil meneteskan air mata. Entah apa yang menggugah perasaan kita, namun sejatinya pasti kita ingat bahwa hidup ini akan indah apabila kita menggunakan kesempatan yang diberikan Tuhan ini untuk melayani Tuhan dan sesama. Oleh karena itu, hidup di dunia bukanlah ruangan untuk kita saling mengadili, tetapi saling melayani. Saudara-saudariku terkasih, Yesus dan para murid-Nya berhadapan dengan para ahli Taurat dan orang Farisi yang mengadili mereka dalam tanda petik karena mereka tidak berpuasa dan sembahyang seperti murid-murid Yohanes. Bagi Yesus, puasa dan sembahyang adalah panggilan hati nurani, bukan panggilan aturan atau hukum. Maka kalau mereka harus diadili karena hukum dan aturan, itu adalah hal yang tidak tepat, karena hukum tidak mengenal hati nurani seseorang. Apa yang mau dikatakan dari sini adalah, janganlah kita saling mengadili soal pantas dan tidak pantas, karena kita tidak mampu mengenal dan mengetahui hati nurani seseorang. Biarkanlah Tuhan sendiri yang mengadili kita. Paulus tidak mau mendasarkan hidupnya pada penilaian manusia, karena bagi dia, yang pantas menghakimi adalah Tuhan. Hanya Tuhanlah yang mampu memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Itulah alasan Paulus. Maka yang patut kita usahakan dalam hidup adalah berjuang untuk meluruskan segala rencana hidup kita di dalam hati, agar sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Hindarilah melakukan sesuatu di dunia ini hanya untuk dinilai atau diukur oleh manusia. Saudara-saudariku terkasih, janganlah kita mengadili sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Paulus mengingatkan kita akan hal ini
untuk menggunakan hidup di dunia sebagai ruangan untuk melayani Tuhan dan sesama. Kita dipanggil untuk menggunakan waktu-waktu yang tersisa dari Tuhan untuk kita agar melakukan tugas dan panggilan kita sebagai pengurus rahasia Allah yang dapat dipercayai oleh Allah. Semoga Tuhan menguatkan kita untuk tetap menggunakan kesempatan hidup di dunia ini, melayani Tuhan dan sesama. Tuhan memberkati kita semua.